Halo guys. Halo guys. Jumpa lagi guys. Jumpa lagi. Ya kayak si Messi. Oke bang. Tetap jaga prokes 3M, protokol kesehatan. Ya. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer, dan tetap menjaga jarak. Itu Jaga aja. jarak. Jaga jarak bang. Iya. Tapi kalau soal ya apa yang mau diobrolin nih jangan sampai jaga jarak nih, bang. Tidak lah. Kita buka-bukaan bang. Buka-bukaan. Tidak ada yang dirahasiakan ya kita berdua. Oke guys, jumpa lagi nih bareng saya Kabudiansyah dari Otores ID dan juga gridauto.com. Dan saya Junior Mulia dari motorplusonline.com. Kita akan membahas Review MotoGP Italia 2021. Tapi sebelum itu bang, Iya. ya bisa dibilang apa ya bang, duka mendalam nih bang. Mengucapkan Lagi-lagi duka untuk cita kepada MotoGP, Bang. MotoGP setelah kemarin terjadi insiden terhadap salah satu pembalapnya, yaitu Jason Dupasquier dari Swiss. Ya. Tampil di Moto3 di tim Car Expert Bristol GP. Oke, itu ya Mengalami tentunya insiden. pukulan apa ya bang? Maksudnya ya setelah rentetan berapa pembalap MotoGP ya kita tarik mundur ke belakang, Iya. Luis Salom, Iya. terus udah gitu Shoya Tomizawa Tomizawa dan juga Marco Marco Simoncelli, ya. iya. Ini ada kejadian ini, bahkan kalau kita ingat ya di ATC Ya. di mana pembalap kita menandar, yang menegaskan bahwa tidak salah kalau motorsport is very dangerous, Ya. atau balap motor itu sangat berbahaya. Dan ya kemarin kalau mau jujur bukan salah siapa-siapa, karena memang murni insidennya itu bukan kesalahan juga. Racing incident Ya bang, itu racing incident, ya hanya saja memang itulah balapan. Di saat terjatuh, pembalap di belakang ada yang juga yang maju kencang, sehingga dengan sangat tidak bisa dielakkan menabrak Jason Dupasquier yang sampai akhirnya sesi kualifikasi kedua kemarin di red flag untuk melakukan evakuasi Jason Dupasquier dan sempat dibawa ke rumah sakit, dan bahkan harapannya sih mendoakan banyak agar ya segera bisa keluar dari kondisi kritis. Tapi kayaknya Tuhan sayang Jason, jadi dia dipanggil sebelum start Moto2. Start Moto2 Iya, makanya di Moto2 kan tidak ada ya, praktis, kagak ada itu. minutes of silence Iya, ya. nggak ada Pak. Minute of silence baru jelang di MotoGP. Ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat-lihat ya bang ya, Iya. apa yang dialami Dupasquier Iya. ini agak-agak sedikit mirip dengan kejadian di Marco Simoncelli Iya. dan juga Shoya mungkin Shoya Tomizawa. Tomizawa ya. Iya. Jadi ya karena disinyalir bagian leher atau bagian kepala itu tertabrak oleh motor ataupun Iya. ban dari pembalap lain. Iya. Nah, tapi terlepas dari itu bang, kalau gue sih dikit ngelihatnya apa yang dialami oleh Ayumu Sasaki nih, Iya. itu nyaris mirip dengan kejadian blind spotnya Hafiz Syahrin. Hafiz Syahrin, betul. Mau nggak mau motor, Iya. ya istilahnya motornya Ayumu Sasaki menabrak motornya Jason nih bang. Iya. Dan ya alhamdulillah ya untuk Ayumu Sasaki masih Bisa istilahnya lepas dari trauma ya, dia. tapi ya Kemarin alhamdulillah sampai ini dia cerita sampai mimpi dan dia bisa tidur, Ya. dan meskipun dia mengatakan bisa finish keempat, Ya. tapi tetap merasa ada yang hilang karena ya rekan sejawatnya yaitu Jason Dupasquier harus meninggal dunia. Padahal kalau bisa dibilang Jason Dupasquier ini lagi ya bagus-bagus ini bang ya. Lagi menanjak ya iya. performanya ya. Bahkan ya disebut-sebut sebagai pembalap Swiss masa depan, mungkin penerus dari Tom Luthi. Ya. Iya. Terus Egerter. Egerter, betul. Nah, karena karirnya dia di Red Bull Rookies ini lumayan cemerlang nih Cemerlang bang. dia. Makanya akhirnya ditarik ke tim Bristol ya bang. GP. Oke. Ya semoga Jason riding dengan damai ke surga ya. Amin. Bang, Ya, kita lanjut bang. Lanjut ke MotoGP ya Italia 2021. Aduh, ini sebenarnya masih Campur aduk, iya, karena kesel. ya
kalau di preview Iya. ini kan sebenarnya judulnya apakah mungkin Ducati lagi? Ducati lagi, Ya nggak? iya. Terus udah gitu, tapi kan kita juga menanti kejutan nih dari Betul. Yamaha dan juga dari Suzuki. Suzuki terutama, ya nggak? Iya. Karena dari beberapa seri yang sudah berjalan nih, Iya. ya performanya agak sedikit terpuruk nih, Terpuruk. beda dengan tahun ya, Gualgeo, 2020. iya betul. Gitu dia. Bahkan Alex Rins bang, tahu sendiri udah berapa kali nih nggak, ya ibaratnya bisa dibilang nggak meraih poin kan. 4 kali beruntun, Nah. tidak meraih poin, dan 4 kali beruntun juga crash. Nah, Parah itu dia. itu. Tapi akhirnya ada kejutan memang. JM 36 tapi bukan JM 43 ya. Atau bukan Joni Lono Mulia. Oke, nah nih bang, ini ya kita sedikit review Oke. bahwa ya sebenarnya kan kita udah bilang bahwa ini sirkuitnya cocok banget sama Ducati. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir nih 3 kali dominasinya beruntun dia. Nah, Dovizioso, Jorge Lorenzo, dan Danilo Petrucci, meskipun tahun lalu skip Ya. karena pandemi. itu dia. Seenggak-enggaknya dari beberapa tahun terakhir nih selalu didominasi oleh Ducati. Ducati the Tapi, powerful. Apa yang terjadi nih bang? Oke. Kenapa akhirnya ya Yamaha secara ya apa ya, bisa bilang bukan secara mendadak tapi secara mengejutkan lah ya. Akhirnya bisa ya overtake Ducati dari sirkuitnya sendiri nih. Betul. Jadi kalau kita kemarin melihat, memang secara performa Yamaha ada banyak peningkatan, terutama di Mugello ini sadar bahwa beberapa perbaikan yang sebelumnya ini mulai menunjukkan hasil yang memuaskan. Ditunjukkan di saat di Jerez, sayang terjadi arm pump. Kemudian sebenarnya bisa bagus juga tuh di Lemang, cuacanya Ya. sedikit bikin orang Berubah-ubah, bingung. ya. Ya, nah di Mugello ini kalau kita melihat kemarin sebenarnya benar apa dikatakan oleh Fabio Quartararo dan Morbidelli bahwa tidak serta-merta melihat sirkuit secara istilahnya sekilas, wah ini pasti Ducati, apalagi kemarin 3 kali beruntun. Karena kalau melihat secara detail dari lepas San Donato ketemu tikungan-tikungan yang lain sampai tikungan 13, 14 dan 15 terakhir, ini sebenarnya karakter yang klop untuk motor yang lincah. Atau dalam hal ini inline. Nah, inline itu berarti Yamaha dan Suzuki. Dan itu dibuktikan kemarin bagaimana di Free Practice 4 itu baik Quartararo, baik Alex Rins, Joan Mir, dan bahkan ya Viñales pun menunjukkan performa yang cukup stabil di Free Practice 4 yang notabene menjadi acuan untuk setting ban di balapan. Nah, sementara buat Ducati sebenarnya kemarin itu mungkin ya ada semacam kesulitan buat pembalapnya, karena ya perangkat yang mereka gunakan saat ini ya agak membuat performa motor memaksa menguras ban cukup banyak. Itu dirasakan oleh Johan Zarco dan juga Jack Miller. Nah, berbeda dengan si Pecco Bagnaia. Benar, Pecco Bagnaia ini optimistis dan bahkan dia sempat sesumbar bahwa pengennya ntar duel balapan tuh ya udah dengan Quartararo. Terwujud, cuman ya problemnya Pecco Bagnaia terlalu bernafsu. Dan benar juga kemarin tuh baik Morbidelli, Pecco Bagnaia, Quartararo tuh udah memprediksi bahwa dengan kondisi kemarin balapan itu setting ban itu pasti di antara medium dan medium, terkecuali ada yang berani melakukan ubahan, ya yang beberapa melakukan ubahan ban depan keras itu ya motor-motor yang V4 seperti KTM dan juga Honda, dan memang KTM akhirnya membuahkan hasil. Cuma itu tadi tidak langsung bisa instan ngegas, tapi harus sabar. Nah, akhirnya Miguel Oliveira tampil cukup sabar, berhasil, dan juga ya tanda petik sih memang banyak insiden yang terjadi, bagaimana Marc Marquez terjatuh, Morbidelli si Pecco Bagnaia terjatuh, jadi membuat Oliveira bisa melaju ke depan. Nah, overall sih memang kalau kita melihat mungkin kalau Morbidelli mulu, Bagnaia tuh nggak jatuh, ini duelnya udah pasti Quartararo atau Francesco Bagnaia. Sayang Bagnaia di lap pertama harus crash sehingga praktis Quartararo tidak ada yang menekan, langsung melesat jauh, dan bahkan saat dicoba ditekan oleh Johan Zarco sebenarnya karakter kemarin itu bukan untuk melakukan tindakan agresif, tapi dia menahan dulu, baru beberapa lap dia baru akan melakukan tekanan. Nah, kemarin akhirnya kelar kan, bagaimana dia kehilangan posisi 2, bagaimana dia kehilangan posisi 3 dan harus puas di posisi 4. Itu dia. Tapi kalau bisa dibilang tadi yang Abang bilang kan, ini sebenarnya
pengaruh ban juga. Betul. Iya kan? Betul. Ya istilahnya. Tapi kalau menurut gue nih Bang, selain pengaruh ban, ada nggak sih kayak misalnya pengaruh dari aerodinamisnya juga nih? Oh karena iya. Gini, itu ya seperti kita tahu nih dari tikungan 14 sampai ke San Donato, iya. Itu kan sekitar 1,1 km per jam kan. Betul. Nah, peran dari ya tahu sendiri angin nih Bang. Iya. Itu akan mempengaruhi dari kondisi ban itu sendiri nggak? Ya kemarin itu kan sempat ya ini kejadian pada Franco Morbidelli bagaimana dia menjadi motor yang paling pelan top speednya 20 km selisihnya dengan Ducati. Dia bilang pada saat dia coba slipstreaming itu dia agak kesulitan, dan bahkan pada saat kemudian berhasil disalip balik itu ada efek istilahnya turbulence dan itu sampai Morbidelli bilang goyang banget, padahal di MotoGP sebelumnya dengan motor Ducati yang tidak dengan perangkat yang saat ini ada itu tidak terlalu goyang. Nah artinya mungkin bisa besar kemungkinan juga faktor itu yang membuat akhirnya Ducati punya daya cengkeram yang lebih bagus di trek lurus yang cukup panjang, namun efeknya membuat ban lebih cepat habis. Ya lebih cepat habis. Dan catat nih, ternyata kan sempat kemarin yang rekor pecah Ducati di Qatar, ternyata tidak terjadi di sini. Malah KTM yang memecahkannya itu Brad Binder di saat free practice 3 dengan catatan waktu 3.62. Artinya apa? Mungkin perangkat-perangkat baru ini yang dikembangkan oleh Ducati belum terlalu cocok dengan karakter sirkuit yang memang memaksa trek lurus panjang, top speed ya tinggi, top tinggi. Betul. Gitu ya. Nah, ini menjadi pelajaran mungkin buat Ducati untuk persiapan ke trek-trek high speed selanjutnya. Karena kalau berdasarkan ya pengakuan Jack Miller sendiri, dia bilang bahwa kondisi angin itu sangat mempengaruhi performa dia. Iya. Dan kalau kita lihat juga nih Bang, ya mungkin nggak salah sih sebenarnya dia ngomong kayak begitu. Betul. Karena kalau kita lihat selepas dari garis finish, itu kan masih sedikit menanjak kan? Masih akan menanjak. Ya kan? Nah, kemudian kemudian menurun sebelum San Renato kan. Betul. Nah, ketika masih dalam posisi menanjak, kalau kita perhatikan motor seperti Yamaha, motor seperti Suzuki, ya itu masih ada Willy di ban depan kan? Sementara Ducati Ducati betul. Itu hampir enggak. Betul. Seenggaknya itu kan memperlihatkan bahwa ya ini ya bisa dibilang anti Willy-nya terjadi Ducati ini betul. Lebih dahsyat sebenarnya. Iya. Mampu menekan untuk ban depan nggak bisa Willy angkat. Biasanya kan mamanya udah agak turun gitu itu agak mengangkat. Ini enggak dia. Betul. Mau Zarco, mau Jack Miller, mau Bagnaia hampir dibilang nggak ada yang mengalami Willy di ban depan sebelum San Renato. Iya, itu saya rasa memang salah satu faktor mungkin yang diharapkan bisa menjaga keseimbangan untuk masuk lebih stabil ke tikungan pertama, namun ya efeknya di situ, Bang, lebih ya pengaruh ke ban karena Johan Zarco sendiri juga kan ngakuin tuh Bang, bahwa ya istilahnya gue udah coba untuk bertahan, tapi ya lama-lama ban gue udah mulai habis. Bertahan sampai akhirnya bisa mengejar Oliveira, bannya habis lagi, merasa gitu kan, ya udah nggak pede Bang. Ya ketimbang jatuh 0 lagi. Itu dia, mendingan gue bilang ya udah ngamanin poin aja deh. Yang penting ya sekarang kan di peringkat kedua kan. Itu dia, malah menjadi pembalap Ducati terbaik di antara dua pembalap pabrikan. Betul. Itulah dia. Nah, Bang. Itu tadi kita bicara tentang ya pengaruhnya si Ducati. Pengaruhnya Ducati mengapa ya akhirnya harus merelakan Yamaha untuk ngacak-ngacak berada di depan mereka di sirkuitnya sendiri. Betul. Dari Quartararo-nya sendiri nih, Bang. Kalau kita bicara tentang Quartararo. Peningkatan apa sih? Jadi kalau istilahnya udah dilakukan oleh Quartararo nih. Jadi setelah Quartararo berbicara soal elektronik, pembenahan elektronik, di mana yang awalnya Yamaha itu kan sering dikeluhkan spin di belakangnya sehingga kehilangan traksi. Ternyata dari insinyur-insinyur Yamaha sudah bisa istilahnya memanipulasi, di mana traction control yang selama ini difungsikan dengan maksimal pada saat masuk ini itu agak sedikit dikurangi, sehingga faktor elektronika bisa membaca pada saat mau menikung, kemudian dilepas gas, tidak membaca bahwa ini harus diputar efek putaran ke ban belakang jauh lebih tinggi, ini masih bisa dimainkan. Nah ini yang kemudian membuat Quartararo
optimistis, bisa lebih percaya diri. Hanya saja memang dengan kondisi perubahan elektronik itu, gaya balap Quartararo harus lebih agresif dan itu kemudian juga satu hal yang mungkin kemarin sempat bertanya-tanya, startnya kok bagus banget. Nah, iya, karena si Yamaha di seri Mugello ini menerapkan starting device baru, di mana kalau kemarin cuman belakang aja yang turun, sekarang depan belakang bisa turun bareng turun bareng. Nah, cuman memang diungkapkan oleh Quartararo belum sampai sebagai alat yang mirip dengan Ducati, yaitu ride head adjuster. Cuman Quartararo merasa dengan kondisi starting device yang baru ini dia lebih pede. Kan ketimbang kemarin pada saat 2019 dia pakai yang whole set device depan, jelek startnya. Kemudian kemarin di beberapa ronde juga dia menggunakan yang starting device yang belakangnya turun, tidak bagus juga. Nah, ini cukup bagus meskipun kemarin ya karena startnya cukup panjang sehingga masih bisa disalip oleh Francesco Bagnaia. Tapi overall saya merasa ini Quartararo memang menjadi istilahnya tulang punggung Yamaha musim ini. Ya, dibandingkan dengan Maverick Vinales itu dibuktikan bahwa semua perubahan yang dilakukan kepada Quartararo meningkatkan performa motor MotoGP M1. Sementara kalau kita ke Vinales, entah ya, saya sempat agak habis pikir gitu. Bagus di Qatar, kemudian ya buruk jeleknya kemarin sih sebenarnya di free practice itu dia juga mental sih. Kalau kemarin tuh dia sempat sedikit apa ya dengan Marc Marquez dengan Marc Marquez sampai apa ya Cywar kan? Sampai dia kemudian harus tidak lolos ke Q2 dan ini agak merepotkan. Dan bahkan sebenarnya kemarin free practice 3 itu dia cukup bagus. Ini yang agak saya lihat mungkin ini yang menjadi pertimbangan akhirnya dari Yamaha pabrikan setidaknya mengkonsentrasikan kepada Quartararo, karena Quartararo menunjukkan performa yang cukup luar biasa apik. Bagaimana dia 4 kali pole position, kemudian dia sekarang kali loh guys. Iya, dan menang lagi dan membuat sekarang Yamaha pecah rekor nih di Mugello. Apa tuh, Bang? Sejak terakhir 2016 paceklik 17, 18, 19 3 kali tidak pernah menang, akhirnya sekarang menang di Mugello. Kemudian Quartararo menjadi pembalap ketiga Yamaha yang berhasil menang di Mugello setelah Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Dan juga Quartararo menjadi pembalap Perancis pertama yang berhasil menang di Mugello, sekaligus menambah rekor dominasi ya, Bang, ya? Iya, dan dominasi Yamaha 11 kali menang di Mugello. Oke. Tapi nah sekarang nih sebenarnya antara Yamaha sama Suzuki ini sebenarnya agak-agak mirip nih, Bang. Betul. Karena dari karakter mesinnya mereka setuju. gitu kan. Setuju. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang Suzuki nih, Bang. Apa yang membuat Suzuki ya akhirnya ya kasih kejutan nih gitu kan? Ya, kemarin kalau kita melihat sebenarnya ya tidak terlalu banyak perubahan yang mencolok, karena memang sirkuitnya sendiri ini ya notabene di hampir overall dia kalau saya pikir tuh 40-60 tuh benar-benar ke mesin inline. Dan Suzuki di saat kondisi sirkuit kemarin kemudian cuaca juga stabil, ini benar-benar bisa mendapatkan setting yang terbaik. Nah, hanya saja mungkin yang patut ya jadi perhatian untuk Suzuki adalah bagaimana segera mencari sosok pengganti Davide Brivio. Karena dengan ketiadaan Davide ini kerasa banget bagaimana ya istilahnya strategi koordinasi gitu. Kayaknya kemarin ya kita sampai kaget gitu antara Alex Rins dengan Joan Mir tuh duelnya tuh bukan duel ini, udah kayak duel gue jatuhin nih, udah seperti itu. Padahal waktu ada Davide Brivio tidak seperti itu. Dan kemudian juga Suzuki mungkin harus segera melakukan terobosan seperti apa yang dilakukan oleh Yamaha, di mana dia melihat Ducati melakukan terobosan inovatif ya berupa baik winglet, starting device, itu mungkin harus segera juga diaplikasikan, karena saat ini hanya Suzuki yang hanya menerapkan whole set device, yaitu perangkat starting device yang depan turun itu baru Suzuki. Yang lainnya udah semuanya belakang. Nah, mungkin ini harus segera dibenahin, karena kalau kita melihat ya di ronde-ronde berikutnya mungkin ya adalah kan Suzuki untuk bisa tampil ke depan lagi. Karena gini, Bang, kalau ya ini sedikit pemikiran gue nih, Bang. Ya tadi gue bilang bahwa ini karakter inline ini antara Suzuki dan Yamaha ini kan sebenarnya hampir sama kan. Betul. Nah, sedikit keuntungan ya ketika misalnya mau masuk ke tikungan terakhir kan, Bang. Betul. Itu tikungannya kan sebenarnya lebih ngebulat nih. Iya. Iya kan, Bang? Iya. Ya,
dengan kondisi seperti itu, ya itu salah satu kelebihan dari Yamaha dan Suzuki. Suzuki, nih, Bang. benar. Benar kan, Bang? Benar. Jadi setidaknya ada beberapa keuntungan dari jenis tikungan yang akhirnya dimanfaatkan oleh si Suzuki nih, Bang. Iya. Itu dia. Dan bahkan kalau jujur kata, kalau katakanlah kemarin Suzuki bisa start, ya saya selalu menggarisbawahi atau menekankan, ya saat bisa lolos ke Q2 langsung, ini mesti Suzuki cari cara bagaimana dia bisa start di 2 baris depan deh, karena mereka bisa start cukup bagus, kemudian mungkin bisa menjaga ritme depan. Kalau kemarin kan di belakangnya agak merepotkan, bagaimana kemarin cerita seorang Joan Mir dan Alex Rins tertahan lama oleh Jack Miller. Ini benar-benar bikin frustrasi gitu, sampai akhirnya Jack Miller ya bukan karena ini, tapi Jack Miller emang udah ada masalah motornya, harus dia kagak bisa mau keluar lebih lebar, yang akhirnya bisa diambil keuntungan oleh Suzuki. Nah, seandainya mungkin Suzuki bisa start lebih ke depan, kemudian juga strategi yang lebih baik lagi, bagaimana kerjasama Rin dan Joan Mir lebih apik, mungkin saya rasa tidak akan kejadian seorang Alex Rins harus lontang, terus Joan Mir baru bisa di akhir-akhir itu. Artinya ini yang mungkin ya membuat semua tim juga mewaspadai Suzuki, tapi karakternya karena karakternya tidak berubah, mereka sudah paling Suzuki ntar ngegas-gas di akhir-akhir nih. Jadi kalau namanya seperti Quartararo, makanya kemarin langsung gas, baru di beberapa 2 lap terakhir baru dia mengendorkan gasnya. Jadi kalau namanya udah ketahuan seperti itu, ya Suzuki harus segera mengubah yang taktik sudah banyak diketahui oleh rival-rivalnya. Oke. Karena kalau tadi Abang Joni bilang nih, bahwa ya Fabio Quartararo baru mulai ngendorin di lap-lap terakhir. Betul. Kan? Emang bener, Bang, karena bukannya, maksud gue bukan emang bener iya dia gitu, tapi memang kecepatannya udah mulai berkurang di seenggaknya 2 lap terakhir. Iya. Karena kalau kita lihat, Bang, dari istilahnya lap kedua sampai beberapa itu kan waktunya konstan kan, dia, buset. 147. Iya. 147, bahkan satu kali 146 kan? Betul. Nah, sementara 2 lap terakhir itu waktunya dia udah 148. Iya, betul. Nah, 148 ini menarik nih, Bang. 148 ini adalah waktu-waktu base lap-nya yang dimiliki oleh ya sekitar pembalap ke-8 ke bawah ya. Oh, termasuk Valentino Rossi dong kalau gitu. Rossi kalau bisa dibilang 148, Bang. Iya. Itu dia konsol 148. Iya, 148 terus nggak ya. mungkin bisa ngejar Quartararo ataupun ya kan Quartararo, Miguel Oliveira, Joan Mir, iya, betul. Karena jatuh waktu udah 148. Betul. Sementara yang top 5 lah udah main di 147. Betul. Nah, Bang. Iya. Ini kenapa tadi kita langsung ke Suzuki? Ya, karena kita bicara tentang antara Yamaha dengan Suzuki ini ya, punya kemiripan. Mirip. Tapi yang akan gue tekankan di sini adalah si kuda hitam. Iya. KTM. Ya. Betul. Wah, itu ketika nonton FP1, FP2. Iya. Itu ada sedikit optimisme. Apa nih? Itu dia. Iya. Kok Oliveira bisa istilahnya ya main di top 5, ya kan? Terus sudah gitu Brad Binder, bahkan ya Marc Marquez sendiri ngakuin bahwa selain Maverick Vinales yang ingin dikuntit, Brad Binder juga pengen dikuntit sama dia, gitu kan? Apa, Bang? Akhirnya membuat KTM, ya itu dia bisa podium 2 nih. Ya walaupun tadi itu, Bang, podium 2 tadinya kan karena dinilai track limit, harusnya ke posisi 3. Tapi Joan Mir ternyata juga track limit. Iya, jadi balik lagi. Gitu. Jadi kalau melihat kemarin memang dari beberapa pantauan dan pengamatan, memang ada perubahan yang dilakukan oleh KTM di Mugello ini, karena karakter sirkuitnya notabene ya seperti kita bilang tadi, 40 itu benar-benar powerful, tapi 60 ini benar-benar teknikal atau kelincahan motor. Dan itu sebabnya si KTM membawa upgrade berupa perubahan di bagian sasis. Memang tidak terlalu kentara banget, karena memang tetap pakai yang awalnya besi bulat, kemudian dia berubah kan menjadi oval. Nah, ini agak lebih gede. Jadi secara kelincahan di saat keluar tikungan itu jauh lebih kencang. Nah, sementara bicara soal mesin, KTM udah punya kan mesin yang powerful. Meskipun saat ini kan KTM masih istilahnya dengan musim pertama sebagai non konsesi, mereka mencari karakter mesin yang kompromistis, bagaimana bisa tampil di sirkuit yang kencang, bagaimana juga di sirkuit teknikal. Nah, kemarin itu
juga mereka mengungkapkan bahwa sudah menemukan formula bagaimana mengakali sebenarnya karakter pilihan ban, karena selama ini ya mau tidak mau mereka harus bermain di hard dan medium. Nah beruntung di Mugello ini kan cuacanya stabil. Dan bermain di kemarin itu bahkan 40-an derajat ke atas. 43 untuk aspal. Iya. Rata-rata di 43. Artinya dari apa yang dikatakan oleh pihak Michelin itu kan 40 ke atas itu bisa di motor menggunakan opsi pilihan ban medium sampai hard. Masih sedikit dikompensasi bahwa ya medium masih bisa bermain di angka tersebut. Betul. Kalau udah di atas 45 itu udah lebih hard. Dan di atas itu pula lebih ke extra hard. Dan kemarin itu sebenarnya semua pembalap sepakat bahwa untuk opsi pilihan ban belakang itu udah sepakat menggunakan medium. Nah yang memang agak berbeda adalah ban depan. Nah sementara KTM hampir semuanya baik itu Petrucci yang di satelit dan juga Iker Lecuona dan Brad Binder itu memilih opsi hard, dan ternyata hasilnya sih sebenarnya nggak berhasil bagus nih, terbukti dengan Miguel Oliveira meraih podium. Mungkin kalau Brad Binder kemarin tidak mengalami insiden senggolan dengan Marc Marquez mungkin bisa lain cerita. Iya, dan bahkan Brad Binder kemarin finish di 10 besar. Artinya, nah waspadai si KTM dengan karakter sirkuit yang mirip-mirip Mugello di ronde-ronde berikutnya. Barcelona. Betul. Ya kan? Ya besok. Di ini juga minggu kan? Ini di itu Mugello. Masih rada mirip sama Mugello. Trek lurus, panjang, dan agak sedikit turun, belok-beloknya variatif. Ya. Kemudian ya Assen paling bisa. Assen tuh agak lebih. Karena bisa, tapi dengan karakter si sirkuitnya ini sepertinya udah mulai dapet nih. Dan yang paling pasti ya itu ntar di kampungnya. Oke, nah Bang, jadi setidaknya nih bahwa ada sedikit inovasi lagi ya. Betul. Yang akhirnya dibawa oleh KTM terutama dari sasis. Betul. Untuk ya menambah kelincahan mereka, ya terutama kelincahan kan. Kelincahan dari si motornya. Nah itu dia. Terus kita akan berbicara tentang Honda sendiri. Honda Aprilia. Nah tadi dulu kita Honda dulu. Karena ya kalau bisa kita bilang nih Bang, Marc Marquez ya udah pasti masalah lebih ke fisik, fisik kan? Dan bahkan kan sempat kambuh lagi tulang cedera bahunya. Sementara yang Humerusnya nggak bermasalah, bahunya yang kiri katanya ngilu-ngilu gitu. Tikungan ke kanan, banyak ke kanan ya bermasalah dengan ini kan. Terus ya tikungan ke kiri dengan dislokasi bahu. Oke, itu lebih ke Marquez. Tapi apa yang terjadi sama Pol Espargaro? Terus sudah gitu Nakagami ya. Yang istilahnya ya Nakagami agak sedikit menjanjikan justru kan Bang? Betul. Terutama ketika di sesi warm up kan? Apa yang terjadi Bang? Nakagami memang menjadi yang terbaik sebenarnya di motor Honda di MotoGP Mugello 2021 kemarin. Tapi sayangnya memang kemarin itu tanda petik Nakagami terlalu gambling. Karena dia memilih medium soft kalau nggak salah. Ban belakangnya soft. Padahal itu udah telak-telak seorang Jack Miller mengatakan ban soft itu mau depan mau belakang. Dacernya bagus, cuman 6 lap udah habis. Nah kemarin ini kejadian dari Takaki Nakagami itu murni memang dia kehabisan ban belakang sehingga tidak bisa mengendalikan motor dan out. Mungkin kalau dia milih medium dengan gaya balap yang kemarin dia tunjukin, ini akan lebih bagus karena suhu itu kan cenderung naik terus kemarin itu. Nah sementara buat Pol Espargaro ini memang masih jadi semacam PR besar buat seorang Pol, karena ya lagi-lagi bahwa dia datang dari tim KTM yang sebagai tim konsesi, dia bisa istilahnya setting sendiri, terus bisa tes private sendiri dengan motor MotoGP yang dikompetisikan. Nah dengan kondisi dia gabung dengan Honda, dia agak kesulitan, dan bahkan Pol Espargaro sempat mengeluhkan, ini yang mau dijuju siapa nih? Apakah Marc Marquez? Apakah saya? Apakah dari tim satelit? Ini semua pengembangan dilakukan oleh Honda untuk mencari formula yang motor yang seperti apa, yang mestinya ini kan dilakukan di sebelum di tes musim dingin atau menjelang masuk sesi tes pramusim pertama kemarin di Qatar. Tapi apa boleh buat, ini yang agak sedikit membuat kebingungan seorang Pol Espargaro. Dan bahkan kemarin itu asli ya saya pikir
dengan kondisi kemarin Valentino Rossi start 19, Pol Espargaro bakal sulit nih, bakal jadi halangan buat Valentino Rossi. Ternyata masih bisa disayap juga oleh seorang Valentino Rossi. Artinya memang masih ada PR besar buat Honda, meskipun banyak yang mengatakan sebenarnya nih Honda nih motornya gimana sih? Honda tetap masih mengembangkan, tapi ya pengembangannya itu karena awalnya difokuskan kepada seorang Marc Marquez, sementara Marc Marquez dalam kondisi tidak fit, cenderung sekarang tugas utamanya ada di seorang Stefan Bradl. Sementara Stefan Bradl sendiri kan ya cukup kompetitif. Ya, cukup kompetitif. Lain cerita mungkin kalau pemainnya Stefan Bradl digantikan oleh Andrea Dovizioso misalkan, mungkin bisa akan memberikan banyak feedback seperti yang sekarang akhirnya dilakukan oleh Aprilia dengan memberikan job-job tambahan kepada Dovizioso. Nah, tinggal nih kita lihat nih. Ya harapannya sih nanti di ronde berikutnya nanti Marc Marquez bisa lebih pulih sehingga bisa memberikan mungkin feedback yang jauh lebih kompetitif untuk motor Honda RC 213V. Oke, apalagi nih Montmelo nih Bang ya. Montmelo. Ya bisa dibilang kampung halamannya Marquez nih. Betul. Jaraknya dari rumah ke situ cuma berapa kilo? Cuman pakai sepeda goes biasa. Nah, itulah dia untuk Honda dan juga untuk Pol Espargaro, Bang. Betul. Sedikit nambahin nih. Iya. Kalau akhirnya sebenarnya ada salah satu bagian dari motor yang istilah bermasalah Bang. Jadi lebih ke si aerodinamika. Itu akhirnya mempengaruhi ya gaya balap dia akhirnya. Padahal kan dia ngetes juga ya, kan bisa ngomong aerodinamikanya jangan yang ini apa yang itu, jangan-jangan kayaknya kena ini Bang. Tabrakan ya? Tabrakan di tikungan 1 kayaknya tuh. Beberapa kali kan rapat-rapat kan. Bawanya gitu sih. Udah kemarin bikin Rossi keluar. Rossi sendiri kan akhirnya udah benar masuk. Iya, harus akhirnya mundur lagi melebar gara-gara yang dari tabrakan kan sebenarnya. Itulah dia. Bang, Aprilia Bang. Aprilia. Jadi Aprilia memang kalau melihat kemarin ya dari Aleix Espargaro sendiri memang sudah bilang ya Arampam ya. Kemudian juga masalah lagi ya. Betul. Aduh. Udah gitu memang motornya ya mungkin dia capek juga. Artinya udah ada kan saat ini belum, kemarin tuh memang dari feedback Andrea Dovizioso pada tim tesnya itu kan kondisinya tidak sesuai dengan Mugello saat ini kan, hujan, jadi tidak berpengaruh cukup banyak dan performa motornya pun masih jauh ketinggalan dari Ducati dan memang hasilnya harus istilahnya nih harapannya nih apa yang lakukan Aprilia untuk memberikan job tambahan kepada Andrea Dovizioso untuk mengembangkan motornya harus segera diwujudkan karena ya Aleix Espargaro apalagi kemarin Savadori pun sebenarnya kan awal-awal ya selalu bilang gitu, ini Aprilia ini kalau umpamanya si pembalap yang pengen maju ke depan ada di belakang Aprilia ini harus segera bisa mengatasi di awal-awal lap. Kalau udah di belakang agak susah dan meskipun nanti efeknya si Aprilia sendiri yang kebebaran kan kemarin bagaimana Rossi agak kerepotan melibas Luca Savadori akhirnya karena Savadorinya mungkin kecapean atau motornya ada masalah akhirnya bisa disalip. Betul. Nah tinggal nih Aprilia memang dibutuhkan adalah sebenarnya dia udah cukup bagus konsisten dari mungkin di awal-awal lap katakanlah kemarin 23 lap dia 1 sampai 15 bisa bertahan. Cuma masalahnya dari 16 sampai akhir ini yang mungkin ya namanya balapan kan cukup panjang ya kecuali kalau balapannya cuma 10 lap mungkin Aprilia masih bisa bersaing. Nah ini yang harus segera dibenahi dan harapannya dengan kehadiran seorang Andrea Dovizioso ini bisa ada menggabungkan problem dari lap tengah sampai lap terakhir di saat balapan. Itulah dia karena ya kayak tadi gue bilang tuh Bang Alex kan bilang ada bermasalah juga dengan arempamnya dia kan. Betul. Yang setelah operasi itu di sesi latihan tuh agak naik turun. Dia bahkan pergi ke klinik mobil klinik mobil ya. Itu untuk minta kayak semacam painkiller ya. Tapi setelah itu udah mulai sembuh, ya itu tadi yang Bang Joni bilang tuh. Ya seenggaknya performa Aprilia sendiri RSGP ini masih agak fluktuatif. Betul. Terutama ya dia bilang sih gue juga aneh nih dibilang kan aneh gue dengan motor Mugello iya besok bagus besoknya lagi enggak besoknya bagus gitu kan tapi siangnya enggak gitu Bang. Betul. Jadi ya mungkin aja ya harusnya ada sedikit peran dari Andrea Dovizioso untuk itu dia meningkatkan si RSGP biar makin mengaum Oke Bang Joni. Nanti ya minggu ini juga Bang ya? Minggu ini juga
kita akan ketemu lagi untuk di preview MotoGP Katalunya. Barcelona katanya sama aja. Iya. Maksud gue MotoGP, Katalunya kan? Bisa, Barcelona boleh. Bukan Spanyol yang pasti. Bukan. Kan. Kalau Spanyol untuk untuk Jerez. Ya. Jadi kita lebih ke Katalunya or Barcelona 2021. Saya Kebudian Syah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Juniono Mulia dari motormusonline.com. Turut pamit. See you guys. Sampai jumpa.